Pemirsa, di tangan Lani Cahyaningsari, kaleng bekas yang semula dianggap sampah mampu ia kreasikan menjadi beragam produk cantik yang memiliki nilai manfaat seperti tisu, tempat pensil, hingga hiasan dinding. Kaleng-kaleng cantik ini ia pasarkan hingga mancanegara mulai dari harga Rp22.500 hingga Rp800.000. Kreativitas menjadi kunci bagi Lani Cahyaningsari dalam mengembangkan usaha daur ulang limbah kaleng yang telah lama ia geluti. Usaha ini berawal dari ketika dirinya berhenti bekerja menyusul krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Ibu tiga anak ini mencoba melukis sesuai dengan hobinya. Ia mencoba melukis di berbagai media seperti kayu dan keramik. Namun hal itu tidak membuatnya puas karena sudah banyak pelukis yang memanfaatkan media kayu dan juga keramik. Barulah setelah ia melihat banyaknya kaleng bekas yang tidak terpakai, ia mencoba berpikir kreatif dan memanfaatkan media tersebut. Tak disangka respon masyarakat begitu baik. Lani pun semakin mantap menggunakan kaleng sebagai bahan dasar karya lukisnya. Di tangan terambil Lani, dalam sekejap kaleng-kaleng bekas diubahnya menjadi produk yang bermanfaat seperti celengan, tempat tisu, tempat pensil, dan juga hiasan dinding. Ya, kira-kira seperti apa dan bagaimana kiat sukses Lani dalam mengolah limbah kaleng menjadi produk cantik dan bernilai jual? Kita akan membahasnya bersama Lani Cahyaningsari selaku perajin limbah kaleng, maksud kami. Selamat pagi Mbak Lani, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Lani mungkin boleh diceritakan ini dari mana mendapat banyak kaleng dan kemudian bisa disulap nih menjadi beragam kerajinan yang cantik dan bahkan bisa dijual, bisa menjadi penghasilan sendiri buat Bu Lani. Oh iya, kalau kaleng-kalengnya ini memang kaleng daur ulang ya, itu kebanyakan sih yang biasa saya pakai itu kan kaleng, kental manis, terus kaleng susu bayi, seperti itu. Kalau misalnya kaleng kental manis itu kebetulan, ibu saya, memang bikin kue, jualan kue dan memerlukan kaleng susu banyak, nah itu saya manfaatkan. Terus kemudian kalau susu-susu bayi itu kebanyakan ini Mas, karena, udah mulai banyak yang tahu produk saya ya, jadi mereka kalau misalnya punya kaleng punya bayi terus punya kaleng banyak nanti biasanya mereka menghubungi saya gitu loh Mas. Jadi, "Mbak, ini saya punya kaleng, bisa dipakai nggak?" Gitu. Kebanyakan sih seperti itu Mas. Jadi ntar kemudian kita, barter aja. Jadi mereka ngasih kaleng ke saya, kemudian saya ganti dengan hasil karya saya, kurang lebih sih seperti itu. Baik, jadi memang ada sumber dayanya Betul, juga dari ya. kaleng bekas lalu disentuhan dengan Iya. sentuhan kreativitas jadi satu hal yang menarik dan juga bernilai jual. Mbak, kalau dilihat ini kan kaleng Lani sudah sangat familiar sebenarnya di masyarakat, sudah banyak yang juga menjadi peminatnya. Betul. Nah, di tengah pandemi ini sendiri apakah ada dampaknya dan bagaimana juga teman-teman pengrajin yang memang membantu di produksi kaleng Lani sendiri? Mhm, dampaknya udah pasti ada banget ya, Mbak, ya. Maksudnya, langsung, menurun lah ya produksinya karena kebanyakan memang selama ini yang pemasukan terbanyak itu dari acara workshop, Mbak. Jadi kayak saya kan sering ngajar-ngajar workshop ke sekolah-sekolah, seperti itu. Terus kemudian kayak untuk souvenir ulang tahun, souvenir untuk acara-acara perpisahan sekolah, acara kantor seperti itu kan otomatis selama pandemi udah pasti nggak ada ya, Mbak, ya. Jadi, otomatis pesanan untuk yang dalam jumlah banyak seperti itu nggak ada kan. Jadi tapi untuk yang pesanan yang perorangan satu-satu itu alhamdulillah masih ada. Di dalam pandemi ini jadi kita harus pintar-pintar ini Mbak, kreatif, memilih bikin apa lagi nih, bikin apa lagi. Nah, waktu itu alhamdulillah pas lagi panik-paniknya halo? Mbak, maaf Iya. dengar? Iya, silakan Iya, lanjutkan. ketika lagi, pandemi seperti itu, terus kemudian ada aja yang pesen, "Mbak, bisa nggak bikin tong cuci tangan?" Seperti itu. Akhirnya, "Oh bisa, oh iya ya." Jadi kemudian ada ide, "Oh iya ya selama pandemi ini kan, sangat diperlukan sekali, cuci tangan." Seperti itu. Akhirnya saya produksi, tong cuci tangan seperti yang ada di gambar belakang ini kalau misalnya bisa dilihat. Jadi, kemudian saya berputar, berpikir kira-kira produksi apa yang sesuai dengan pandemi. Jadi saya bikin, eee, apa, ember cuci tangan, terus kayak untuk, washer botol sabun cuci.
Baik, Baik. memang sepertinya ada gangguan teknis tadi. Tapi Betul. kalau kita lihat dari jawaban Mbak Lani sendiri bahwa ini benar-benar harus punya kreativitas, harus juga melihat celah Ya, betul sekali. dari kondisi tersebut agar tetap bisa berkreasi dan juga bisa menghasilkan di tengah Betul. pandemi. Karena Oke, kita coba lagi ya. kita menghubungi kembali Mbak Betul. Lani. Bagaimana Mbak Lani, bisa dengar suara kami Mbak? Ya, Oke, kita masih ada masih mengalami gangguan gangguan teknis, teknis. Kalau dilihat memang saat ini, saat pandemi COVID-19, para entertainer, para artisan juga perajin ini mengalami dampak semua dari Luar COVID-19. Karena mereka menurun sekali omsetnya, Dika. Kurang penghasilan dan juga untuk penjualannya sendiri mungkin sangat sulit dijual kepada Betul, masyarakat. Karena betul. masyarakat ini sangat membutuhkan pangan, produk-produk pangan. Iya. Nah, maka dari itu mungkin para perajin juga harus berkolaborasi kali ya Dika Betul. dengan para perajin lain dan juga mungkin produk-produk pangan dikolaborasikan dengan perajin sehingga bisa membuat kemasan yang cantik. Mungkin kemasan makanan Dika. Nah, itu dia. Dan kalau kita lihat juga tadi Mbak Lani membuat sendiri bagaimana tong yang diubah menjadi Ya. tempat cuci tangan. Ini juga kan Betul. memang sangat dibutuhkan saat ini dan mungkin menjadi daya tarik juga untuk anak-anak mengedukasi mereka bahwa penting sekali nih cuci tangan di tengah pandemi, Betul, ya kan? betul. 3M itu juga perlu ya, Betul, mencuci betul tangan, sekali. menjaga jarak, mungkin juga masker. Masker saat ini sangat dibutuhkan sekali Mungkin bagi masker warga. lukis ya. Betul. Sangat lucu sekali nih. Betul. Mungkin ini bisa jadi inovasi berikutnya. Kita Iya. coba lagi tanya ke Mbak Lani, kita coba hubungi lagi Mbak Lani. Bisa mendengar suara kami? Baik. Baik. Mbak Lani, mungkin kan di tengah pandemi seperti saat ini para artisan atau perajin seperti yang kita sudah bahas tadi mengalami dampak yang sangat besar ya. Omsetnya sangat menurun di tengah pandemi COVID-19. Inovasi yang baru apakah akan diciptakan oleh Mbak Lani dan apakah Mbak Lani sendiri akan mengajak mungkin ibu-ibu rumah tangga atau perajin lain untuk berkolaborasi menciptakan sebuah karya yang baru atau produk yang baru agar bisa menarik minat pasar, Mbak Lani? Ya kalau untuk saat ini sih Mas yang saya lakukan tuh yang seperti tadi itu. Jadi saya memproduksi yang berhubungan dengan COVID ya. Jadi kayak misalnya cuci tangan, terus hand sanitizer, seperti itu sih Mas. Kebanyakan sih seperti itu dan itu udah mulai saya pasarkan ke sekolah-sekolah, beberapa sekolah atau beberapa toko-toko. Jadi mulai banyak pesanan tuh dari mereka, dari sekolah-sekolah, dari toko-toko seperti itu di depan rumah. Kalau untuk kolaborasi ya mungkin ini aja, maksudnya mungkin saya memberikan ide aja kepada mereka, mungkin nanti ada pengrajin-pengrajin lain yang mengikuti juga bikin produksi yang seperti saya bikin, tapi dengan kemasan yang berbeda seperti itu. Paling seperti itu sih Mas. Kalau untuk saat ini sih kita mesti konsentrasi untuk menghadapi si pandemi ini dulu aja gitu. Baik, jadi Baik. memang harus saling membantu dan saling support juga. Betul. Mungkin ada pesan ataupun kiat-kiat khusus untuk para mungkin pemula, Betul. pengrajin pemula untuk bisa memulai usahanya atau memulai kreativitasnya di tengah pandemi, Mbak Fani? Iya, kalau untuk memulai kreativitas di pandemi ini pasti kalau bisa berarti produk-produknya yang masih berhubungan dengan pandemi ya Mbak ya. Ya. Cuman kalau misalnya untuk kayak seperti saya yang sudah merintis sudah agak lama dan produk saya kan bukan produk yang bisa disimpan. Jadi kalau menurut saya sih kita produksi aja terus Mbak, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak sekarang ini biarpun misalnya penjualan lagi sepi, saya tetap produksi aja gitu loh. Jadi mudah-mudahan nanti setelah wabah ini berakhir, nanti kan kembali normal, kita udah punya stok produksi yang banyak gitu. Jadi pemasakannya mudah-mudahan lebih mudah. Karena kita udah punya stok yang banyak gitu aja sih. Jadi ya terus aja pokoknya produksi semangat, tetap semangat kayak gitu. Baik, itu Oke, dia. jadi harus tetap semangat dan produktif di tengah Betul. pandemi itu dia ya. Iya, Tetap betul. semangat dalam berkarya ya, Mbak Lani. Ya, Terima terima kasih kasih. untuk waktunya di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.